Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Sandia dengan NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan peran bidan dalam keselamatan pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menjadi dasar hukum penting dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan hak dan kewajiban pasien serta tentang kesehatan, termasuk bidan, untuk menciptakan layanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan. Salah satu fokus utamanya adalah pasien atau pasien safety, yaitu mencegah segala bentuk resiko yang dapat membahayakan pasien selama proses pelayanan kesehatan. Pengertian keselamatan pasien atau pasien safety. Keselamatan pasien adalah upaya sistematis untuk mencegah cedera, kesalahan, dan pelayanan kesehatan. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan wajib memahami dan menerapkan prinsip ini dalam setiap tindakan kebijakan. Hak pasien Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Satu, mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi kesehatannya. Dua, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis dan standar profesi. Tiga, menyetujui atau menolak tindakan medis secara sadar atau informed consent. Empat, memperoleh akses ke rekam medis. Yang kelima, meminta pendapat kedua dari tenaga medis lain. Kewajiban pasien. Satu, memberikan informasi secara jujur mengenai kondisi kesehatannya. Dua, mematuhi petunjuk dan nasihat dari tenaga kesehatan. Tiga, mengikuti peraturan fasilitas pelayanan kesehatan. Empat, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Hak tenaga kesehatan termasuk bidan. Satu, mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas sesuai standar. Dua, mendapat jaminan keselamatan dan keamanan kerja. Tiga, terhindar dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Kewajiban bidan dalam praktik sebagai tenaga kesehatan. Satu, memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan etika. Dua, memastikan adanya persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarga. Tiga, menjaga kerahasiaan data pasien. Empat, mencatat seluruh tindakan dalam catatan masukan. Lima, merujuk pasien bila terjadi kondisi di luar kompetensinya. Peran bidan dalam keselamatan pasien. Satu, memberikan asuhan sesuai kompetensi dan standar. Dua, menghindari malpraktik atau kelalaian. Tiga, melakukan dokumentasi dengan benar. Empat, memberi edukasi kepada pasien dan keluarganya. Empat, menjalin komunikasi yang terbuka dan jelas. Lima, melakukan rujukan tepat waktu jika terjadi komplikasi. Konsekuensi hukum. Jika seorang bidan melakukan kelalaian atau melanggar pelayanan hingga merugikan pasien, maka ia dapat dikenal sanksi hukum. Sanksi bukan pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya. Peran pemerintah menjamin keselamatan pasien. Satu, menetapkan jam nasional keselamatan pasien. Dua, menyediakan pendidikan dan pelatihan. Tiga, mengawasi pelaksanaan. Kesimpulan, satu, keselamatan pasien adalah elemen penting dalam pelayanan kesehatan
dan sangat bergantung pada peran aktif bidan. Dengan menerapkan prinsip komunikasi efektif, dokumentasi yang benar, edukasi kepada pasien, dan kepatuhan terhadap standar profesi, bidan dapat memberikan pelayanan yang aman dan bermutu. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga memberikan perlindungan hukum bagi bidan. Asalkan ia menjalankan tugas penyakit, semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan budaya keselamatan pasien secara menyeluruh. Baik, terus yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh